Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Jadi kali ini saya akan membacakan 7 hadis Nabi tentang menuntut ilmu. Jadi sebelum nonton, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di Majidah Channel, supaya Majidah Channel lebih berkembang dan selalu buat informasi tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca ya teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami'is Shaghir nomor 3913. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yang artinya sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan hanya mereka lah orang-orang yang berbahagia. Al-Quran Surah An-Nur ayat 51. Sebagaimana kita meluangkan waktu kita untuk salat, ketika waktu sudah menunjukkan waktu salat, pasti kita akan meluangkan waktu untuk salat. Walaupun misal kita sedang bekerja dan pekerjaan kita masih banyak, kita akan tetap meninggalkan aktivitas kita dan segera mengejarkan salat. Begitu pula sebaliknya yang harus kita lakukan dengan menuntut ilmu. Kita tanya teman-teman, apa ilmu itu? Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Menunaikan apa yang Allah mewajibkan bagi kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengan hak Allah ditunaikan, dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman, sebab kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Imam Ahmad mengatakan, manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2-3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan di setiap waktu. Jika kita ingin menyandang kehormatan luhur, kemuliaan yang terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedikdayaan tanpa senjata, kebangsawan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka kita mesti berilmu. Namun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadi seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, apa saja yang harus kita tunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikan dari berbagai kekurangan. Fathul Bari 1
92. Dari penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah, atas dijelaskan bahawa ketika hanya disebutkan kata ilmu saja, akan yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Oleh kerana itu, merupakan sebuah kesalahan sebagai orang yang membawa dalil-dalil tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi yang mereka maksud adalah suatu motivasi belajar ilmu duniawi. Meskipun demikian, bukan berarti kita mengingkari manfaat belajar ilmu duniawi, karena hukum mempelajari ilmu duniawi itu tergantung pada tujuannya. Apabila digunakan dalam kebaikan maka baik, dan apabila digunakan dalam keburukan maka buruk. Lihat Kitabul Ilmi halaman 14. Keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. 1. Ilmu menyebabkan dimudahkan jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambil, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 6297. 3. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis yang artinya, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak salih yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. 4. Allah tidak memerintahkan nabi-nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah padaku ilmu. Al-Quran surah At-Taha ayat 114. Ini dalil tegas diwajibkan menuntut ilmu. 5. Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi halaman 21. 6. Yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat tersebut. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Al-Quran surah Al-Fatir ayat 28. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya para ulama, orang yang berilmu, karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung,
Maha mampu, Maha mengetahui dan disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik. Lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Para ulama berkata, siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut pada Allah. 7. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Jika kita digunakan untuk mempelajari firman-firman-Nya, maka kita akan menjadi salah satu orang yang menyatakan, dan Allah abadikan dalam surah Al-Mulk ayat 10 di atas. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sini ya teman-teman videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya juga. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen ya di Majidah Channel. Assalamualaikum.